Lumayan nih, dapat kiriman dari Pak Pandi. Apa sih ini? Aziza Food. Wih, ini produk UMKM dari Ambar kayaknya. Lumayan juga nih mau. Buka enak nih kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Willy. Enggak. Cari. Waalaikumsalam. Pak Sekjen. Aduh. Ya, lawas. Wih, lumayan ini. Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Boleh duduk kan nih? Boleh silakan Boleh, duduk. boleh. Dari tadi udah dipersilakan ini. Aduh, Allah ini lumayan nih malam-malam dapat kiriman Apa nih? kacang goreng bawang. Ini dari HDO. Aziza Food. Ini produk UMKM Ambar. Oh, UMKM Ambar. Yang Kita suka- datang dikacangin ini. Iya, jangan sampai kita dikacangin lah. Oke guys, hari ini kita bertemu lagi di acara bukan podcast ya, kalau sekarang tuh jadinya talk show. Talk show di acara DKM Adurul Mansur dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 dan bertepatan sama berapa? 1445 Hijriah. Aduh, kebetulan nih ada Pak Ustadz Muammar selaku Ketua DKM Adurul Mansur. Kang Puten. Boleh ya? Bentar. Jadi alhamdulillah terima kasih sudah datang Pak Ustadz, juga Pak Sekjen dan juga Pak Willy. Dan sebenarnya ini saya juga nggak tahu nih tiba-tiba datang nih ada acara apa gitu kan awalnya. Terus Pak DKM juga Pak Sekretaris juga kemarin tuh sebenarnya ada rencananya tuh kita mengundang DKM juga karena kebetulan ada cerita-cerita yang berkembang di masyarakat gitu, termasuk intinya khususnya di lingkungan Ambar gitu lah. Jadi nggak apa-apa nih kalau saya mengajukan pertanyaan. Nggak apa-apa. Karena terbuka ya. Ya, kita jangan ada yang kita tutup-tutupin ya. Orang dari awal kita juga selalu open gitu. Semua pertanyaan biasanya kita kumpulkan kan. Ya, Nanti tapi udah nggak banyak dijawab ya. kita buang. Aduh, alhamdulillah kalau Iya, gitu iya. ini sangat welcome. Kalau ini silakan diminum dulu Pak. Ya, Kalau ya. mau haus. boleh Kayaknya nih. Pak Willy tegang banget ini kalau mau haus. Ini XBO. Sok mangga, Pak Ustadz diminum dulu. Sebenarnya saya udah lama nggak minum Kang, tapi Oh iya sok terpaksa mangga, lah. Pak. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, ada baiknya minum dulu dah. Iya. Ya, boleh Pak? Dicobain Minum ya, dulu, Kang? biar nggak terlalu tegang. Bisa, Saya juga mau minum. bisa ini. Betul. Saya dulu yang minum. Oh. Baru. Oh iya, Oh, untuk menjaga Mayor keselamatan. Teddy. Ya, Mayor Teddy. Aman. Aman Pak. Ini kalau di iklan-iklan segar gitu Iya, kan. Tapi sebenarnya ya lumayan segar sih Pak. Lumayan. Enak ini. Ini kebalik ya? Enak nih. Enggak ada yang ngarahin sih nah. Nih. Ini pas ya. Mantap. Dah. Ini harusnya di Indomaret udah ada ini harusnya. Emang belum ada? Saya belum pernah lihat sih. Oh, belum pernah lihat. Belum Biasanya saya baca. beli air tajin kalau di Oke. Selanjutnya ini nggak apa-apa ya saya tanya sekarang ya. Boleh. Ini Pak Ustadz Muammar selaku Ketua DKM Adurul Mansur. Jadi bukan mitos lah, apa ya disebutnya rumor gitu, konon kayak rumor yang berkembang di masyarakat Ambar ini pada khususnya gitu. Bukan menanyakan, maksudnya gini, kenapa suro itu nggak di masjid gitu? Karena kan yang kita tahu tuh tiap suro DKM Adurul Mansur tuh selalu di luar. Gitu. Bukan di luar negeri, maksudnya di luar wilayah Ambar lah gitu. Di mananya kan itu relatif ya. Nah itu pertanyaan saya, bukan pertanyaan saya ya, maksudnya pertanyaan yang rumornya ini kenapa gitu? Pak Ustadz bisa jelasin? Oh terima kasih. Oh belum ya? Oh belum. Ya silakan. Dari bahasa. Oh basah. Ya silakan Pak Ustadz. Ini apa namanya, kalau untuk di luar sebenarnya lebih kepada efektivitasnya. Oh iya. Karena suronya itu kan jadwalnya lumayan padat ya. Padat merayap lah Padat gitu ya. merayap. Kayak jalanan Jakarta. Oh, ya, macet kalau mau lah. pulang, Oh iya bulan kalau puasa. pulang. Iya. Jadi agendanya salah satunya ada LPG, ada pemilihan yang cukup lumayan menyita waktu tuh, Ya, banyak betul. tuh ya. Kalau di masjid
khawatir nggak cukup waktunya, karena kan kalau di masjid karena Terbatas lah ya. terbatas, terus datangnya juga malam-malam gitu ya, jadi kurang efektif gitu. Ya. Jadi untuk efektivitas itu dan keseriusan sebenarnya, keseriusan pengurus dan jamaah juga untuk acara ini. Ya, gitu. biar lebih hikmat lah gitu ya, kurang lebih lah ya. Betul. Terkumpul, terpusat lah gitu ya. Betul. Dan setelah acara pemilihan kan juga ada acara berikutnya lagi tuh, ya, agenda-agenda program kerja, penyusunan kabinet atau penyusunan apa? Orang kepengurusan. Oh, kepengurusan ya. Gitu. Jadi sampai pagi tuh biasanya gitu. Biasanya full agendanya tuh padat gitu ya, dari pas datang sampai pulang gitu. Kadang-kadang nggak tidur gitu ya, tidurnya di rumah sebelahnya itu enggak. Begitu lah. Ya. Bukan begitu kan? Willy barangkali mau bantah pernyataan Pak Ketua DKM? Ada yang perlu dibantah nggak? Nggak, lebih ke kalau kadang-kadang gini, kalau di dalam di Ambar Kalau tuh, kadang-kadang tuh lebih sering lah ya. Iya. Di Ambar tuh kita juga takut khawatir ada KPK yang datang. Oh, KPK. Iya. Jadi ngeri kali ini ya bahasa itu, nih kita. kelompok pencari kopi. Oh, itu itu saya tahu itu Pak. pimpinan Dede Ramlan itu. Iya. Nah, itu. Saya tahu itu. Itu Orangnya saya tahu ganggu itu. pimpinannya. Nah, makanya kita Itu emang- baik di luar aja. Emang dia tuh di mana-mana. Iya, itu dia. Dia emang Kita sih menyebutnya gerombolan ya. gerombolan. Ya, bukan gerombolan kacang hijau tapi ya. Bukan. Ya, itu berarti salah satu apa namanya? Salah Faktor satu itu. faktor Iya. yang menyebabkan ini kayaknya kalau di Ambar nggak hikmat Ya, gitu. betul. Jadi kita di luar gitu. Oh, boleh juga tuh. Bener, Kang Ang? Kalau kata Kang Ang bagaimana? Iya, itu betul juga tuh kata. Itu salah satu faktor. Iya, salah satu kata si A. Tuh si A ngomongnya bener ya. Jadi gini Kang, suro itu ada dua. Tadi kan Akang bilangnya suro. Jadi Ya. suro itu ada dua, ada suro rutin, ada suro tahunan. Nah, yang di luar itu suro tahunan, Kang. Oh, surat Jadi, tahunan. Enggak tiap suro kita keluar, Kang. Hmm. Iya. Kita kan bukan yang seneng jalan-jalan juga. Jadi Ya. suro di luar itu intinya sih sebagai wujud pembuktian bahwa kita tuh rela berkorban waktu, biaya, tenaga gitu, meninggalkan anak istri Oh iya, demi ya, demi kelangsungan hidup. Iya, demi membela agama kita. Oh, gitu. iya. Kelangsungan Jihad lah ya, Iya, jihad lah ya. dakwah di Ambar. Karena kalau di dalam, misalkan di masjid itu biasanya kita ngadain rapat jam 8. Itu Datang biasanya jam 10 baru Oh mulai iya, kan. betul. Itu ilmu karet, Pak. Iya, setengah 11 sudah selesai. Iya, iya. Sisanya ngopi. Bisa ngopi. Itu termasuk salah satunya yang itu gerombolan itu yang datang ya. Itu Jadi keputusan rapat biasanya kita putuskan setelah rapat Kang. Biasanya. Iya. Udah di rumah baru apa ya keputusannya Iya. gitu, iya. betul. Biasanya gitu. Tapi kalau di luar itu kita hikmat gitu dari awal datang sampai pulang dan kita mengeluarkan biaya sendiri Kang. Oh iya, itu berarti termasuk transportasi, akomodasi dan Iya. segala macam itu Iya. biaya sendiri ya. Patungan Udunan. biasanya gitu. Ya, ya? udunan lah. Semuanya Kang. Jadi Hebat ini. kita nggak jadi sebenarnya gini. Sebentar, ini kayak itu ya, kayak merpati gitu misalnya gitu. Dikelepek gitu istilahnya. Oh, applause. Jadi kalaupun ada biaya yang terpakai dari kas, sebetulnya itu sah-sah aja karena ini buat kepentingan dakwah. Ya. Karena rapat yang dua malam satu hari itu Kang, hasilnya adalah hasilnya Outputnya? adalah program selama setahun ke depan. Oh iya, termasuk pemilihan ketua DKM Iya, yang baru. jadi kalau itu diadakan di Masjid Ambar, saya yakin agak susah. Misalkan kita nginep gitu di masjid, kita kayak Itu disebutnya agak iktikaf susah. lagi ya? Iya, disebutnya iktikaf. Nanti akan datang gerombolan kopi itu. Iya, ya. gerombolan. Salah Nggak satunya. jauh-jauh ya salah satunya. gerombolan pengacau kopi. Iya. Oke. Ya, seperti itu Kang. Ya, jadi jelas lah. Berarti kan kenapa suro itu selalu diadakan di luar dan kata Kang Ang tadi tuh suro itu dibagi dua ya. Ya. Yang satu suro itu rutin, Rutin, kalau di rutin itu masjid, selalu di di Ambar. masjid. Nah, kalau suro apa Tahunan. yang tahunan itu dia selalu di luar dan itu outputnya adalah apa namanya tadi pemilihan Sama ketua program DKM kerja. itu sama program Selama kerja setahun. 10 tahun ke depan. Jadi kalau Tahun tahun ini, ke depan. kalau tahun Setahun. ini itu suro evaluasi program, tahun depannya suro pemilihan. Jadi tiap tahun Oh. suro, tapi kan ada pemilihan tiap 2 tahun sekali. Nah, Ya. 2 tahun Oh, 2 tahun sekali. Ya. Betul. Sama kayak dinas-dinas kan, coba kenapa dinas-dinas tuh kalau rapat kadang di hotel bisa 2 hari, kenapa? Kenapa itu? Saya nanya, saya Oh. nggak tahu. Dan saya adalah salah satu orang yang kejebak sama pertanyaannya dia. Baru kali ini ada host dikerjain sama narasumber. Tidak semuanya saya ketahui. Tidak semuanya. Betul. Oke.
Untuk selanjutnya kita boleh saya bertanya lagi? Ini saya sih banyak Boleh, bertanya boleh, jadinya nih. boleh. Ya untuk diketahui ini apa namanya? Saya bertanya bukan saya untuk menghakimi ya. Maksudnya saya bertanya tuh biar ada kepastian. Iya. Iya. Evaluasi mungkin ya, lebih ke evaluasi. Jadi program apa saja yang sudah ada tahun ini dan yang sudah terrealisasi gitu selama perjalanan karir nih dari debut ya apa sebetulnya debut pertama Pak Muammar nih sampai melangkah sejauh ini gitu. Apa sih program yang sudah terrealisasi gitu yang ada di DKM? Sebenarnya kalau program banyak ya selama 2 tahun Salah ini. satunya Baksos. Terobosan yang terbaru adalah Baksos kan. Oh, Baksos, ya. Hitanan massal. Oh, hitanan donor massal ya. darah, ya kan, pengobatan apa namanya? Gratis, cek pengobat cek kesehatan gratis. Ya, kesehatan ya, gratis. Itu apa namanya? Program yang baru yang sebelumnya yang sudah terrealisasi itu ya. Terrealisasi banyak sebenarnya ya. Apa namanya? PHBI itu kan termasuk juga program-program ya. Dan program-program harian juga banyak sebenarnya gitu. Dari 2 tahun itu semuanya sebenarnya hampir keseluruhan itu terrealisasi. Kecuali berarti ada sedikit aja yang tidak. Bisa dikatakan 90% lah ya. Apa 99,999 0,001 yang belum apa? Mungkin kalau dari 100 jangan 11 Pak. 99%. Oh 90. Berarti kalau 99% ya termasuk bagus lah ya ke depannya. Ada yang tidak mau ditambahkan, Kang? Ini saya mau sedikit mereview perjalanan karir. Banyak juga nggak apa-apa. Ketua DKM kita ya. Oh, di review. Perjalanan karirnya harus tahu nih Di highlight. Oh, boleh. Beliau ini 2017 2018 ya? Ke Ambar. 2018. Itu ke Ambar. Datang sebagai nothing. Oh, nothing. Datang sebagai nothing. Nothing tulus. Iya. Kalau mau ingat tahun 2019 waktu kita Ambar itu masih jadi pelayan yang bawa-bawa buah. Oh iya, kita nggak nyangka kalau tahun 2022 jadi ketua DKM iya, kan. Benar. Nggak nyangka dia bakal punya sayap lah gitu. Nggak nyangka, ya. Karena dari ulet kan. Iya. Coba itu. Kupu-kupu kan. Jadi senior yang ada di DKM tuh dilibas satu-satu. Oh, dilibas. Termasuk luar biasa. Kalau saya mah enggak. Inilah saya mah. Oh, enggak ya. Bagian yang ininya. Nah, ini perjalanannya luar biasa. Ternyata pas saya ngobrol-ngobrol, saya kan sekretaris tahu nih yang rahasia-rahasianya nih. Iya. Ternyata beliau tuh dapat amanah dari orang tuanya. Oh, dari Muammar katanya. Dimanapun kamu berada, jadilah ketua DKM. Alhamdulillah tercapai. Ini bener Pak Ketua begitu kurang lebih. Nggak begitu. Oh, berarti itu 99% hoax gitu ya dipastikan. Oh, oke. Oke lah, untuk selanjutnya nih pertanyaannya tadi kan program yang sudah terrealisasi apa gitu kan ya, termasuk tadi apa namanya ada kesehatan gratis, sunatan massal dan juga banyak lah gitu. Nah ini untuk ke depan ini kan saya dengar-dengar nih terpilih lagi nih apa namanya kalau di sepak bola tuh brace gitu kan. Jadi apa namanya 2 periode untuk ke depan tuh Pak Muammar selain cita-cita gitu, maksudnya selain cita-cita dari kecil nih jadi kota DKM gitu kan, terus program yang apa untuk program 2 tahun ke depannya nih udah disiapin apa? Kurang lebih. Maaf, udah cerita belum sebenarnya udah tercapai. Hidupnya udah selesai sebenarnya. Hidupnya udah selesai ya. Oh, berarti sekarang tinggal istiqomah ya. Tinggal istiqomahnya aja sekarang. Iya, selain program-program kerja yang sebelumnya kita lanjutkan yang baik, kita menitik beratkan sebenarnya ke infrastruktur sarana ya, karena memang. Tapi nggak minjem dana dari enggak kan untuk infrastruktur enggak ya. Karena masjid kita ini perlu perbaikan ya, ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Oh iya. Sudah saatnya gitu ya, seperti ubin-ubin gitu ya. Direnov lah ya. Direnov. Ada beberapa hal yang mesti ditambahkan gitu ya. Kayak gitu ke depannya lebih fokus. Berarti bukan ke arah program ya? Maksudnya kalau programnya juga. Oh, programnya ada. Juga yang selama ini sudah berhasil kita lanjutkan kembali. Dan juga untuk fokusnya juga
fokusnya untuk kedepannya adalah prasarana gitu. Prasarananya, jadi ada penambahan lah. Yang kurang-kurang itu kita tambalin lah gitu, Iya, kita tutupin. kenyamanan jamaah. Kenyamanan, kan, ya betul. Termasuk juga pada saat kalau tarawehan gitu kan, selama ini kan kalau ada momen-momen lah acara kayak tarawehan, terus kayak apa dakwah akbar gitu kan, itu biasanya kan kita pasang tenda apa namanya tenda darurat gitu ya sama gelar. Nah itu mungkin nantinya kita akan apa namanya masuk di area masjid gitu ya. Itu benar nggak sih ke sana? Enggak? Itu sebenarnya sudah ada maketnya ya untuk itu. Cuman kita kan melaksanakannya sedikit demi sedikit dulu nih ya. Oh iya, step by step lah ya. Step by step. Apa yang mendesak ya, menjadi prioritas, skala prioritas lah. Skala prioritas, apa yang mesti diperbaiki, yang memang prioritas yang utamanya harus diperbaiki supaya jamaah itu nyaman untuk beribadah di masjid gitu. Termasuk tadi yang buat para pemburu kopi brutal tuh diadain apa ruangan khusus enggak usah. Oh, di karantina. Oke, mungkin itu apa program kedepannya tuh apa namanya lebih ke menitik beratkan ke infrastruktur lah, sarana prasarana. Ya. Sependapat, Kang Ang? Kayaknya ada yang unek-unek ini. Sependapat, tapi ini ada tambahan lagi Kang. Jadi kita tuh DKM tuh lemah di media sosial Kang. Oh, media sosial. Media sosial. Media sosial apa sosial media? Sosial media sosial sama aja Kang. Sama aja lah. Iya, jadi di kepengurusan sebelumnya itu apa namanya yang divisi mengurusi itu tuh kosong. Oh, kosong. Nah, jadi sebenarnya ada, cuman karena kesibukan dari yang bersangkutan akhirnya kosong, tidak ada kegiatan. Padahal kita ada YouTube, ada IG. Wadahnya udah ada lah gitu. Jadi kegiatan-kegiatan di DKM tuh di Masjid Ambar itu kurang terekspor. Ya, sebenarnya di kepengurusan yang sekarang tuh kita sudah mengincar talenta-talenta yang luar biasa di Ambar. Kita udah lihat orang-orangnya, Kang. Oh iya. Iya, nanti tinggal kita ajak. Bisa jadi nanti kan ada podcast berkelanjutan dan sebagainya gitu. Karena itu penting banget kalau buat supaya cepat gitu, Kang. Ya apa namanya siar lah ya. Siar tuh emang kalau sekarang tuh zamannya kan zaman sosmed lah gitu. Jadi orang dunia luar tuh bisa lihat kita dari sosmed sekarang. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika itu gedungnya aja kita rubuhin. Oh iya, karena nggak ada kementerian. Nggak ada penghunian. Kalau sekarang udah menterinya udah ada lagi, kita bangun lagi. Oh, dibangun lagi. Cepet banget ya ngebangun. Kita punya tanah girik di Bojong Kenyot. Oh, kita bangun aja. Sama kebun kosong ya. Ya. Gitu kan. Willy ada yang nggak mau ditambahin? Kayaknya ngantuk ini. Agak. Oh enggak. Jangan sampai merem ketawanya. Ntar pas kalau udah selesai ketawa kita udah bubar ini. Oke, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Jadi, ini masih sifatnya tuh lebih ke resapel Pak. Resapel bahasanya ngeri kali ya, resapel. Mungkin bukan resapel lah, ini susunan kabinet yang sekarang tuh, maksudnya susunan kabinet yang sudah ada nih, apakah mau ada perubahan apa? Oh silakan. Kacangnya boleh coba nggak nih? Sok mangga. Menggoda banget ini. Menggoda banget ini. Tadi dulu Kang, tadi dulu. Lebih bahaya. Mau dicobain? Iya. Boleh, ini lumayan kayak gitu sekarang masih masih kalau begini Masih bisa. sakit kita gini. Keinjak gitu. Jadi apa barusan pertanyaannya saya lupa. Oh iya, susunan kabinet nih apa ada perubahan apa yang istilahnya tadi tuh kata Kang Ang yang apa ada gedungnya tapi kurang bekerja kita robohin gedungnya apa gimana gitu Pak Ustadz. Iya, sebenarnya ini masih dalam penggodokan sih. Oh, digodok. Belum matang berarti kalau digodok. Belum baik. Oh, belum baik. Apa gasnya kehabisan apa gimana? Jadi belum di launching. Oh, belum di launching. Tapi rencana udah ada lah gitu ya. Udah ada. Pemanggilan. Oh, udah ada pemanggilan. Itu pemanggilannya malam-malam apa pagi-pagi? By phone gitu apa resmi? Diundang ke istana. Oh, diundang ke istana gitu. Istana Pecel Lele. Ya. Pokoknya kalau ada yang pakai kemeja putih masuk ke rumahnya Pak Muammar, berarti itu. Oh, itu berarti udah dipanggil ya. Lihat aja ntar. Ya. Pakai kemeja. Mudah-mudahan saya kemejanya warna-warni. Iya. Kemeja putih, celana hitam. Celana hitam. Jelas kompor. Saya pasti ya. Tahu-tahu mau apa namanya bazar gitu ya.
Oke, sekarang tuh kiat-kiat DKM nih, terutama di bawah kepemimpinan Pak Muammar Santosa Wijaya. Siapa namanya Pak Muammar lah ya. Kiat-kiat dari ketua DKM gitu untuk ini masjid tuh kebanyakan kan sekarang orang ngelihat masjid, oh ini masjid, ini loh masjid tempat ibadah gitu. Tapi bisa nggak sih masjid itu bukan hanya tempat ibadah tapi juga menjadi sarana atau wadah itu buat kegiatan sosial, maksudnya terutama yang menyangkut ke lingkungan gitu, lingkungan ya khususnya lingkungan Ambar kan. Gimana? Pertanyaannya apa? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana kiat dari Pak Muammar nih ketua DKM sebagai ketua DKM buat menjadikan si Masjid Ad-Durrul Mansur ini tidak hanya menjadi sarana buat ibadah, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya gitu, khususnya di lingkungan Ambar. Gitu. Iya. Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu ya sudah menjadi dari sebelum Ambar ada ya? Enggak. Oh ya. Dari sebelum saya sebenarnya. Ya. Sebelum saya di kemurusan saya ya. Ya. Sebelumnya juga sudah menjadi pusat kegiatan sosial seperti Posyandu gitu ya. Oh, yang dulu ya sempat ada Posyandu gitu. Di masjid juga kan. Masjid juga. Terus sebenarnya di program kita yang ada yang baksos itu ya. Mungkin kalau untuk ini apa kayak sembelih sunatan masal juga itu maksudnya kayak ini. Iya betul, ya, sunatan masal. Sunatan masal. Ya. Jadi intinya berarti ada program di situ, ada program-program dari masjid yang bersinergi sama lingkungan gitu. Betul. Ada yang nggak mau ditambahkan, Kang? Saya mau tambahin. Dikurangin? Oh, dikurangin. Jadi gini Kang, untuk kegiatan di Ambar itu kita sudah mulai merambah ke kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat di luar Ambar kan. Oh ya. Contohnya bakti buat sosial. Interaksi lah. Nah, untuk donor darah itu selain untuk warga Ambar, kita juga buka untuk warga di luar Ambar kan. Jadi supaya siar masjid kita tuh sampai keluar Ambar juga. Ya, biar nggak mentok di situ-situ aja lah gitu. Jadi nama Masjid Ambar, masjidnya dan nama Ambarnya itu mulai kecium keluar gitu, Pak. Mulai kendus. Nah, terus mulai tahun ini juga kita pesantren kilat juga kita buka untuk warga luar Ambar juga. Oh, buat 2024 ini. Oh, kita jadi kalau istilah turnamen mah open lah gitu lah. Ya, kita go regional. Oh, go regional ya. Jadi tujuannya gini, Kang. Kenapa kita? Jadi sebenarnya kita bukan sok-sokan atau kepedean ya. Yeah. Tapi bagaimana caranya supaya dengan pengumuman sanad itu kita sebar kemana-mana, minimal orang itu tahu bahwa ada masjid namanya Ad-Durrul Mansur di Ambar. Oh iya. Minimal itu dulu, Yeah. gitu. Jadi kalaupun nggak pada ikut, nggak pada minat, tapi sudah mulai terbaca, terlintas di pikirannya, oh di Ambar. Ambar ada masjid yang dari tahun ke tahun tuh selalu konsisten mengadakan sanlat. Nah, Gitu. kita target pertama kita itu. Jadi itu usaha kita supaya siar masjid kita tuh mulai keluar Ambar, supaya nggak mentok di situ-situ aja. Karena kalau cakupannya kita perluas, biasanya semangat kita juga akan beda. Kalau Ya. kegiatan gitu-gitu aja kita mentok, jadinya Ya betul. udah Monoton lah, gitu. monoton. Iya. Karena kita udah keukur. Kalau boleh tahu nih range usia untuk pesantren kilat nih? Untuk pesantren kilat Ada berapa itu kategori? ada 2 kategori. Yang pertama TPA TPA. sampai TPA SD tuh kelas 3. 4. Oh, sampai SD kelas 4. Ya. Yang kedua? Yang kedua dari kelas 4 sampai SMA. Oh, remaja lah ya. Remaja. Kalau buat bapak-bapak nggak ada? Buat bapak-bapak Yang pemburu kopi tadi tuh boleh tuh sebenarnya masuk di Ada situ. sih program. Ada ya? Ada. Pesantren geluduk Oh, namanya. pesantren itu mungkin di periode selanjutnya mungkin itu perlu digodok lagi loh, Pak. Betul. Karena sayang loh itu Boleh juga talenta-talentanya tuh, banyak. idenya boleh. Iya. Sebenarnya kita udah godok, cuman karena ketua. Itu jadi susah ya. Nggak matang-matang. Iya, jadi udah kita godok lama tapi karena ketuaan jadi alot. Alot. Iya. Sebenarnya sayang banget itu pada. Iya. Itu harusnya apa ya? Ada semacam nggak usah pakai kriteria lah kayak gitu mah. Banyak kayak gitu. Oh, gitu. Yang penting kita tahu pemimpinnya siapa, Pak. Oh, gitu. Iya, kalau ada pemimpinnya masuk, udah semua masuk. Pegang aja Iya. pemimpinnya. Jadi Pegang pemimpinnya aja. Iya, pegang aja satu pemimpinnya. Ikut. kalau semua. kata orang Sunda mah dicari gateunya gitu kan. Iya, itu. Sebenarnya, tapi boleh tuh usulannya. Iya sih. Itu Boleh. usulan yang
tidak masuk akal dari saya. Tapi alhamdulillah Kang, tahun ini Sanlat dari luar Ambar sudah ada Kang, ada yang dari GDC. Oh, dari GDC. Dari Sukahati juga ada. Oh, dari dari Buaran. Dari Sukabumi ada nggak? Nggak ada. Oh, belum ya. Berarti belum nyampe ke sana. Nantilah. Like it. Iya, Sukabumi. Iya, Sukabumi. Like it gitu. Jadi, alhamdulillah gitu. Kang Wali mungkin? Iya. Pesertanya sudah tahun lalu 80. Oh, sekarang Pendaftaran 876 katanya. Alhamdulillah ada 107. Oh, 107 alhamdulillah. Termasuk itu yang dari luar ya? Ya. Dari luar. Jadi berarti antusiasnya lumayan lah ya. Tambah lah ya. Jadi semangat kita juga buat ininya, gitulah. Iya. Lebih semangat lagi. Pak Ketua, aman Pak Ketua? Aman? Aman. Nyobain. Lagi Kita puasa? Udah beli di rumah. Oh, udah beli. Oh, udah beli. Kaya. Oke, untuk selanjutnya ini tadi apa saja nih kegiatan atau karena ini selama ini balik lagi ke tadi ya, itu masjid itu sebagai sarana buat penguatan rohani lah, gitu kan. Itu yang doktrin kita dari kecil emang begitulah yang berkembang. Cuman gimana cara nyikapinnya ini DKM itu biar seseorang itu kan ada bahasa apa saya lupa lagi. Jadi di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu istilahnya Davide et Impera kan. Iya. Jadi ke Belanda itu. Jadi maksudnya gimana caranya biar seimbang antara jasmani sama rohaninya gitu. Nah, apakah DKM sudah istilahnya ada sejenis semacam kegiatan gitu, kalau nggak olahraga gitu yang di bawah DKM tuh apa gitu? Ada nggak gitu yang di bawah DKM? Iya, alhamdulillah selain kegiatan rohani, kita juga harus seimbang ya. Kegiatan rohana juga, bukan. Rohana. Rohana tuh pos 2 atau pos 3 masuk. Ya, jadi program kita di bawah DKM itu yang sudah masuk itu ada amak. Ya, amak tuh ini ya. Panahan, kayak Robin Hood ya. Iya. Itu setelah itu kita juga di tahun kemarin launching adalah Abdul Mansur Football Club. Oh, sepak bola yang waktu itu ikutan turnamen ya. Betul. Sama ACR Club ya, ACR FC yang saya nggak kebagian kaosnya, Pak. Iya, betul. Iya, yang tulisannya Arab semua itu. Ya. Kalau dari belakang kayak pemain Arab. Iya, kayak pemain Arab. Ya, padahal Arab kok pendek-pendek. Iya. Berarti cuman baru 2 nih? Baru 2. Baru 2. Kedepannya belum ada apa gitu cita-cita? Selain cita-cita jadi di ketua DKM. Kita rencananya bikin ada gulat, Kang. Oh, ada gulat. Kita udah sibuk bergulat dengan kehidupan masing-masing. Tapi tambahnya gini, Kang, tambahnya untuk klub bola itu kan baru tahun kemarin kita launching ya. Itu luar biasa, itu sinergi antara pengurus lingkungan, pengurus masjid, Karang Taruna, sama satu lagi football club ini. Klub bolanya kan. ACR, Itu ya. luar biasa itu, Kang. Sinergi 4 unsur di Ambar gitu. Kalau boleh tahu kemarin Kang Aang sebagai sekjen DKM dukung mana? Tentu saya sebagai sekjen DKM saya dukung ACR FC, Kang. Oh iya. Tuh. Dan ini realistis, lebih Iya, realistis. Tapi faktanya yang menang Karang Taruna. Karang Taruna. Tapi alhamdulillah DKM FC meskipun baru dibentuk, ya. kemarin merebut juara harapan 1, Kang. Oh, juara harapan, ya. Kan dari 4 peserta nih, terakhir. juara harapan 1. Juara harapan, ya bagus. Gak mengecewakan lah, alhamdulillah lah. Jadi, gitu. ya seenggaknya masih ada harapan. Masih ada harapan. Yang tersisa, walaupun ya itu kita harus berjuang sekuat tenaga, Iya, dan berjibaku dengan perjuangan gulat tadi, Iya. bergulat dengan kehidupan. Kan? Bergulat dengan kehidupan. Kemudian untuk amak, tambahan Kang, amak itu kelas anak-anak itu kita juga buka dari luar Ambar juga banyak, Kang. Oh. Jadi nggak cuma anak Ambar, Kang. Rekrut peserta dari luar juga. Iya. Oke, itu mungkin pertanyaan yang yang sudah dijawab dengan gamblang sama Pak Ustadz dan juga Pak Sekjen sama Awili juga. Oh iya, ini ada pertanyaan yang tidak masuk akal nggak dari audien mungkin? Ada? Dari Pak Dede. Oh, dari ini tadi para pemburu kopi ya? Ya, ini gerombolan yang dibilang tadi sama Awili nih. Ya, saya mau nanya. Nanya apa Pak Dede? Ke siapa, Bang? Ke siapa dulu pertanyaannya nih? Saya mau nanya
Tapi saya silakan Pak Pundo yang lain. Tadi dulu aja. Silakan Pak Pundo, waktu dan tempat kami persilakan Pak Pundo yang nanya. Oke, siap. Baik. Bapak senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mau tanya ke terserah mau yang jawab nanti siapa, Oh. Pak Ketua atau Pak Sekjen atau Pak Bendung silakan. Ya, yang penting bukan saya ya. Ya. Enggak. Aman betul. Pertanyaan saya hanya sederhana aja, selain program-program yang sudah dijalankan atau akan dilakukan, apakah ada program lain yang memang untuk sudah untuk Pengembangan. menyatukan atau Mensinkronisasi. mengisi untuk program-program yang memang di luar program yang sudah disampaikan tadi, misalkan program yang tadinya pemburu kopi itu misalkan Ya. kopi itu yang supaya lebih manfaat lah. Ya. Jadi sebaiknya yang pemburu kopi itu dihilangin aja. Oh, dihilangin. Ya, betul. Supaya misalkan jadi yang tadinya kanan kiri ngelor ngidul nggak jelas biar bertobat. Oh iya, betul. Misalkan begitu. Boleh juga itu. Mentobatkan Iya, seorang yang oh, tadinya iya. suka buru kopi aja itu. Iya, boleh. Mungkin opsinya agak susah karena saya nggak tega mau Oh, gitu, ya. menyampaikan itu. Mungkin, Supaya iya. bertobat itu. Iya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Oh, siap. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, itu salah satu pertanyaan yang tidak masuk ke logika saya, Pak. Sok, barangkali ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ya sebenarnya itu fenomena ya di Ambar ya. Mana-mana alam gitu ya. Fenomena alam itu. Itu ada satu grup itu yang isinya itu membahas hanya satu orang gitu ya. Kadang-kadang notifnya sehari itu bisa sampai ribuan. Di galeri saya tuh banyak kan foto beliau. Iya, Saya juga sama. bingung. Foto anak saya sedikit, foto beliau banyak. Iya. Ya. Jadi ini anaknya siapa gitu ya? Iya. Sampai ada satu grup di Ambar itu sampai selama Ramadan itu hanya admin aja yang bisa posting gitu. Oh iya. Diblokir. Ya di blok gitu Iya, ya. kita tidak ingin pahala kita diambil sama beliau. Iya. Gitu ya. Siapa sih orangnya? Konon itu kalau mungkin apa ke saya doang, apa ke Kang Aang, apa ke semuanya, itu sampai Japri loh. Sampai Japri. Gara-gara nggak bisa bercanda di grup, jadi katanya dia Japri sendiri Iya. gitu bercandanya. Ingat Iya. banget. Jadi dia jadi semacam terbelenggu. Semacam terbelenggu. Kalau kita kebelenggu di bulan puasa itu apa? Jadi hasratnya beronta-onta kan. Oh iya. Sampai Japri ke saya katanya, ini grup katanya, ini grup ini di ini katanya. Di-lock gitu. Terpaksa katanya saya Ya, Japri. Japri ini. iya, niat banget gitu. Saya bilang, gak apa-apa Pak, sabar aja. Gitu. Iya. Jadi itu yang balik lagi ke pertanyaan tadi, Iya. itu mau digimanain gitu, apa diruqyah apa gimana? Ya kita biarin aja. Oh, biarin. Iya. Karena kan Izin boleh saya tambahkan? Boleh. Begini, berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, saya melihat cukup prihatin sebetulnya. Oh, Pak, ya. iya. Cukup prihatin ketika semisal di DKM itu ada suro, mengadakan suro. Beliau tentu nggak diundang, terkadang tidak diundang, kadang nongol hanya Oh. dan itu Gorengan ya? Gorengan Oh, itu. iya. Jadi apakah ada wadahnya nanti bagi buat pengurus DKM, ada wadahnya bagi orang-orang demikian itu loh. Oh. Supaya obat begitu. Iya, begitu. Jadi kalau rapat ini datang rapat bukan hanya nyari kopi dan gorengan. Oh, iya. Itu maksud saya, Pak. Boleh. Mohon jawabannya. Itu aja. Terima kasih. Mungkin dikasih divisi sendiri gitu, Pak. Apa wadah gitu. Jadi lebih lebih terstruktur gitu, Pak. Bisa nggak? itu buang si malakama, Kang. Si Malakama. Jadi kayak Kalau kita dua ketemu sisi beliau di mata. rumah juga meledaknya di rumah, Kang. Kita lepas aja. Susah lah ya. Iya. Susah ya. Biarin aja biar lepas, Kang. Oh, biar lepas. Iya. Mungkin itu. Enggak apa-apa lah. Ya, itu jawaban dari Pak Sekjen tadi. Mungkin barangkali Tidak ada solusi berarti ya. Ya, nggak ada Nggak ada solusi. barangkali itu apa beliau suruh ikut kajian umahat? boleh. Itu salah satu ide yang brilian juga sebenarnya. Itu yang tadi pertanyaan yang tidak masuk akal dan dijawab sama jawaban yang tidak masuk akal juga sebenarnya. Oke, Pak, cukup audien? Oke, terima kasih semuanya atas waktunya yang sudah menyempatkan menonton acara talkshow ini. Semoga bermanfaat buat semua. Dari saya selaku host dadakan
dari Pak Muammar dan Pak Aang dan juga Pak Willy mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next season.